Shalom dan salam damai buat semua pendengar santapan firman Tuhan. Kembali kita dalam renungan harian Jumat 4 Februari 2022. Bacaan Injil dari Markus bab 6 ayat 14 hingga 29. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan dia itu Yohanes yang sudah kupanggal kepalanya dan kini bangkit lagi?" Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya, kerana Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Kerana Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Kerana kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahawa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun, ia merasa senang juga mendengarkannya dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukahkan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya,
lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini memberi kita pengajaran yang sangat penting untuk kita semua. Sebuah pengajaran tentang keberanian mengatakan kebenaran. Tentang seorang Yohanes Pembaptis yang memiliki integrasi yang tidak meragukan sama sekali. Dalam banyak hal, reaksi Herodes terhadap seruan Yohanes Pembaptis seperti reaksi kebanyakan orang terhadap seruan Yesus. Kebanyakan orang tertarik pada ajaran Yesus dan mengalami mujizat dan heran dengan apa yang diperbuatnya sebagai hal-hal yang menarik sekali. Namun Yesus mohon agar mereka meninggalkan kehidupan yang penuh dengan dosa dan mempersembahkan ataupun menyerahkan hidup mereka pada Allah masih terasa sangat berat untuk diikuti. Jadi mereka tidak pernah menerima undangan Yesus untuk menjadi murid-muridnya. Bahkan kita yang telah memutuskan untuk mengikutinya pun masih mengalami hasutan dan konflik dalam hati kita, dalam batin kita. Kita ingin menjadi murid-muridnya, namun kadangkala terasa seolah-olah dia menuntut terlalu banyak dari kita. Seperti Herodes, kita pun menjadi objek dari dua kekuatan yang saling tarik-menarik. Kita pun seringkali tidak dapat lepas daripada pergaduhan, pertengkaran yang melibatkan kerohanian. Saudara-saudari yang terkasih, penguasa ataupun pemimpin yang gila harta atau uang, gila kedudukan ataupun jabatan, dan gila kehormatan duniawi sungguh membahayakan bagi orang-orang yang baik, yang benar, yang berjuang demi kebenaran dan kebaikan. Dengan uang dan kekuasaan, orang dapat berbuat apapun sesuai dengan keinginan ataupun nafsunya. Termasuklah Herodes yang mengingini istri saudaranya yang cantik. Saudara-saudari sekalian, Herodes adalah gambaran penguasa atau pemimpin yang diktator. Injil Tuhan pada hari ini juga merupakan peringatan bagi kita semua untuk tidak mudah terpengaruh dengan kepimpinan Raja Herodes. Saudara-saudari terkasih, apa yang dapat kita lakukan bila kita mengalami konflik dalam hati kita? Membuka hati telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan dalam hati kita, dalam batin kita. Suara Tuhan selalu mendorong kita untuk memilih jalan perdamaian dan penyembuhan, serta mendorong terciptanya kesejahteraan orang lain. Lalu kita dapat menyatakan kebenaran-kebenaran iman untuk melawan penipuan iblis, seperti Yesus pada waktu dia dicobai oleh iblis di padang gurun.
Tuhan memberkati.